Halo, selamat datang di sebuah obrolan yang kayaknya bakalan terasa personal banget buat kita semua. Gak peduli kita lahir di mana, dari generasi kapan, ada satu tempat yang hampir pasti pernah kita datangi, sekolah. Nah, kali ini kita mau bongkar satu pertanyaan besar tentang tempat kita menghabiskan sebagian besar masa kecil dan remaja kita. Tempat yang katanya dibikin untuk bikin kita pinter. Tapi, kenapa ya kok seringnya malah bikin kita cemas dan takut? Judul obrolan kita hari ini sengaja dibuat tajam. Sekolah itu sebenarnya lagi mendidik atau jangan-jangan lagi menjinakkan? Yuk kita selami bareng-bareng kegelisahan ini. Bukan buat cari siapa yang salah, tapi buat cari kejernihan. Coba deh kita berhenti sejenak dan jujur sama diri sendiri. Katanya sekolah itu tempat belajar, tempat jadi pintar kan? Tapi coba ingat-ingat lagi, perasaan apa sih yang paling sering kita rasain di kelas? Semangat, penasaran yang meluap-luap, atau jangan-jangan malah rasa cemas? Kenapa ya di tempat yang harusnya merayakan proses coba-coba, kesalahan itu malah jadi sesuatu yang menakutkan banget? Kenapa jawab salah di depan kelas itu rasanya kayak aib, kayak sesuatu yang memalukan yang harus ditutup-tutupi? Kenapa dapat nilai merah itu rasanya kayak kiamat kecil? Pertanyaan ini bukan cuma keluhan iseng loh, ini adalah akar dari masalah yang jauh lebih dalam. Kita diajarin dari kecil kalau di dunia ini cuma ada jawaban benar dan salah. Dan tugas kita cuma satu, temukan yang benar. Nggak ada ruang buat jawaban yang hampir benar, kreatif tapi agak nyeleneh, atau salah sih, tapi cara mikirnya menarik. Padahal bukannya justru proses belajar yang asli itu adanya di area abu-abu itu. Waktu kita berani coba, berani gagal, berani ngaku, saya nggak tahu. Nah, pertanyaan ini, kenapa kita diajarin untuk takut salah, ini jadi pintu masuk buat kita ngerti apa yang sebenarnya terjadi di sekolah. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya perlu tegaskan di awal ya, apa yang kita obrolin di sini bukan cuma opini pribadi saya. Ini adalah sebuah analisis, sebuah upaya untuk membedah keresahan-keresahan yang ternyata dirasain banyak banget orang. Anggap aja saya ini teman diskusi kamu buat menelusuri gagasan-gagasan ini. Tujuannya sekali lagi, bukan buat nyalahin guru A atau sekolah B, tapi buat sama-sama ngerti sebuah sistem yang membentuk cara kita mikir, bahkan sampai kita dewasa sekarang. Kalau menurutmu topik seperti ini penting, saya ajak kamu buat nonton sampai selesai. Dan kalau kamu ngerasa obrolan kayak gini ada nilainya, kalau kamu ngerasa percakapan semacam ini perlu terus hidup dan didengar lebih banyak orang, saya minta dukungannya dengan menekan tombol subscribe, suka, dan bagikan. Dukungan kamu itu bukan cuma soal angka, tapi itu adalah bahan bakar yang bikin suara-suara kritis kayak gini tetap nyala di tengah keramaian. Oke, mari kita mulai dari tempat yang paling kita kenal. Tempat yang penuh sama kenangan, ada yang manis, ada juga yang pahit. Yuk, kita balik lagi ke ruang kelas kita dulu. Bagian pertama ini kita sebut keresahan di ruang kelas. Kita akan lihat gimana lingkungan yang seharusnya jadi taman bermain buat pikiran, seringkali tanpa kita sadari malah berubah jadi arena ketakutan. Coba pejamkan mata sebentar. Ingat lagi momen itu. Guru lagi ngejelasin di depan, terus ada satu hal yang ngeganjal di kepala kamu. Kamu nggak ngerti. Tangan kamu udah gatel pengen ngacung, tapi tiba-tiba ada suara di kepala yang bisik-bisik, "Jangan, nanti kalau pertanyaannya bodoh gimana? Nanti teman-teman ngetawain, nanti gurunya malah kesel karena ganggu pelajaran." Akhirnya, tangan itu turun. Kamu milih diam dan pura-pura ngangguk, pura-pura paham. Berapa kali momen kayak gitu kejadian? Sekali? 2 kali? Atau udah nggak kehitung saking seringnya? Rasa takut itu nyata kan? Takut dihakimi, takut dianggap lemot, takut dianggap aneh. Dan rasa takut itu pelan-pelan tapi pasti membunuh rasa ingin tahu kita. Padahal pertanyaan itu kan bensinnya mesin pengetahuan. Tanpa pertanyaan, mesinnya ya mogok. Tapi di sistem yang kita alamin, bertanya itu seringkali terasa kayak sebuah risiko yang terlalu besar buat diambil. Kita jadi lebih milih bawa pulang kebingungan daripada harus nanggung malu sesaat di depan kelas. Kita jadi lebih berminat untuk pura-pura paham daripada harus ngekspos kekacauan mental kita kepada orang lain. Kita seringkali menganggap pertanyaan itu sebagai sebuah tindakan cakat daripada sebagai alat yang cerdas. Sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Coba lihat tabel ini. Ini to the point banget. Di kolom kiri itu hal-hal yang sering dapat pujian, dapat nilai bagus. Pertama, menghafal. Siapa yang bisa ngulangin definisi dari buku paket kata per kata, dialah yang dianggap pinter. Kedua, jawaban seragam. Ingat nggak pas ujian esai, jawaban paling aman ya jawaban yang mirip sama yang dijelasin guru di kelas. Jangan coba-coba punya interpretasi sendiri. Dan terakhir, mematuhi. Duduk yang manis, kerjain tugas, jangan banyak cincong. Nah, sekarang kita lihat kolom kanan. Hal-hal yang justru sering dianggap masalah. Pertama, berpikir kritis. Pas ada murid yang coba nganalisis, tapi Pak, kalau kita lihat dari sisi lain, bukannya? Itu sering dianggap nggak nyambung atau aneh-aneh aja. Terus, pendapat berbeda.
Pas ada yang berani bilang, "Bu, saya kurang setuju sama pendapat itu." Wah, itu bisa dilihat sebagai pembangkangan, bukan sebagai kekayaan diskusi. Dan terakhir, mempertanyakan. Nanya, kenapa aturannya harus begini sih? Seringkali dianggap cari gara-gara. Ketidakseimbangan inilah yang jadi biang keroknya. Kita dapat penghargaan bukan karena kita mikir, tapi karena kita patuh. Dan proses ini tuh terjadinya nggak dalam semalam. Ini adalah sebuah pembiasaan yang berlangsung bertahun-tahun, halus banget, setiap hari, dari kita SD sampai lulus. Tanpa sadar, kita itu dibentuk, dilatih pelan-pelan buat jadi individu ideal versinya sistem. Kita belajar buat duduk dengan rapih, kita belajar buat mendengarkan dengan tenang, nyerap informasi aja, jangan dibantah. Kita belajar buat mematuhi instruksi, kerjain apa yang disuruh, persis sama petunjuknya. Dan yang paling penting, kita belajar buat menghindari masalah. Jangan terlalu menonjol, jangan bikin guru nggak nyaman, jangan ganggu ketertiban. Kelihatannya kan bagus ya, disiplin itu penting. Tapi ada garis yang tipis banget antara disiplin yang ngebangun karakter sama penjinakan yang justru mematikan inisiatif. Nah, disinilah kita sampai di pertanyaan puncaknya. Kalau selama belasan tahun kita dilatih buat duduk, diam, dengar, dan patuh, apa yang lagi kita terima itu beneran pendidikan? Pendidikan itu kan harusnya proses membebaskan pikiran, ngebuka jendela dunia, bikin kita berani menjelajah hal yang gak kita tahu. Tapi kalau yang terjadi malah sebaliknya, kalau kita justru dilatih buat ngikutin alur aja, jangan keluar garis, terima apa adanya, apa itu masih bisa disebut pendidikan? Atau jangan-jangan itu lebih mirip sebuah pelatihan. Pelatihan buat jadi warga yang patuh, pekerja yang nurut, anggota masyarakat yang gak akan pernah bikin geger? Sebuah pertanyaan yang kayaknya perlu kita renungin dalam-dalam. Oke, tadi kita udah ngerasain keresahan-resahnya di level pribadi, di dalam kelas. Sekarang kita coba naik satu tingkat. Kita mau lihat mesin di balik semua ini. Ini bukan lagi soal perasaan, tapi soal struktur. Bagian kedua ini kita sebut sistem pengejar nilai. Kenapa sih sekolah bisa menciptakan suasana takut kayak gitu? Jawabannya ada di sini. Gampang banget emang kalau kita nyalahin orang, nyalahin guru A yang galak, atau kepala sekolah B yang kaku. Tapi, menurut analisis di sumber kita, itu namanya menyederhanakan masalah. Masalahnya itu bukan di 1-2 orang. Ada banyak banget guru yang luar biasa, yang tulus pengen murid-muridnya cerdas di luar sana. Tapi mereka pun seringkali nggak berdaya. Kenapa? Karena masalahnya ada di sistem yang lebih besar. Sebuah mesin raksasa yang maksa semua orang, guru, murid, bahkan orang tua, buat main dengan aturan yang sama. Sistem yang terobsesi sama angka, ranking, dan akreditasi. Sistem di mana sukses itu diukurnya bukan dari sedalam apa pemahaman seorang murid, tapi setinggi apa nilai ujiannya. Guru yang paling idealis pun akhirnya kejebak. Mereka harus ngejar target kurikulum, harus mastiin murid-muridnya lulus ujian nasional. Dalam tekanan kayak gitu, ruang buat eksplorasi, diskusi, apalagi buat bikin kesalahan jadi sempit banget. Kutipan ini jujur deh, nusuk banget. Kedamaian lebih penting daripada kejujuran. Maksudnya apa sih? Maksudnya, seorang murid itu cepat banget belajarnya. Dia belajar kalau menjaga suasana tetap aman, dengan cara nggak ngebantah, iyain aja kata guru, kasih jawaban yang diharapkan, itu jauh lebih menguntungkan buat kelangsungan hidupnya di sekolah daripada ngungkapin kejujuran. Jujur di sini tuh bisa macam-macam ya. Bisa jujur nggak ngerti, bisa jujur punya pendapat beda, atau jujur ngelihat ada yang keliru dari materi pelajaran. Ngungkapin kejujuran-kejujuran ini tuh beresiko. Resikonya dianggap bodoh, dianggap ngelawan, atau nilainya dikurangi. Jadi demi kedamaian, demi aman, banyak dari kita yang milih buat nyimpen kejujuran itu rapat-rapat. Kita belajar pakai topeng. Dan ini pelajaran yang bahaya banget, karena topeng ini pakai kelamaan bisa nempel sama wajah. Kita jadi lupa siapa diri kita sebenarnya di balik tuntutan buat selalu setuju dan patuh. Terus, gimana rasa takut ini diproduksi secara sistematis? Coba kita ikutin siklusnya dari kacamata seorang siswa ya. Pertama, dia bikin kesalahan. Mungkin dia coba cara baru buat ngerjain soal matematika, tapi ternyata salah. Atau dia kasih interpretasi puisi yang beda dari panduan guru. Terus langkah kedua, nilainya dikurangin. Sistem secara otomatis ngasih hukuman. Jelep. Kesalahan itu diterjemahin jadi angka merah di rapor. Apa yang terjadi selanjutnya? Langkah ketiga, dia jadi takut. Otaknya mulai nyambungin. Oh, ternyata nyoba hal baru itu sakit. Punya pendapat beda itu rugi. Akhirnya kita sampai di langkah keempat. Dia milih opsi aman. Lain kali dia nggak akan lagi coba-coba cara baru. Dia bakal ngapalin rumus yang udah ada. Dia nggak bakal lagi kasih interpretasi pribadi. Dia bakal ngulangin apa kata guru. Dia belajar kalau kepatuhan adalah jalan menuju keselamatan. Siklus ini diulang terus, dari hari ke hari, tahun ke tahun, sampai jadi kebiasaan mikir yang nempel di kepala. Jadi, kalau kita rangkum, kita sampai pada sebuah definisi ulang yang tragis banget. Sekolah yang cita-citanya adalah tempat buat ngelatih kemampuan mikir, dalam praktiknya seringkali berubah fungsi.
Dia jadi arena buat belajar bertahan hidup. Bertahan dari rasa malu, bertahan dari omelan guru, bertahan dari tuntutan nilai tinggi orang tua, bertahan dari sistem yang nggak ngasih ruang buat kita jadi manusia seutuhnya, manusia yang boleh salah, boleh nanya, dan boleh beda. Fokusnya jadi geser dari gimana caranya biar aku ngerti materi ini, jadi gimana caranya biar aku bisa lulus ujian ini dengan selamat. Dan ini adalah pergeseran yang dampaknya kita bawa seumur hidup kita. Mungkin ada yang mikir, itu kan cuma di sekolah doang. Nanti kalau udah kerja juga beda. Apa iya? Apa beneran segampang itu? Nah, bagian ketiga ini bakal nunjukin kalau apa yang kita pelajari atau enggak kita pelajari di sekolah itu dampaknya panjang banget. Mari kita bahas dampak di kehidupan nyata. Coba kita lihat dampak nyatanya setelah kita lepas toga kelulusan. Pertama, kita sering lihat orang yang pintar akademis, gelarnya ada, tapi lumpuh waktu harus bikin keputusan besar dalam hidup. Bingung milih karir, takut salah langkah. Kenapa? Karena dia takut banget bikin pilihan yang salah. Selama belasan tahun, otaknya dilatih kalau cuma ada satu jawaban benar. Kedua, rasa takut sama kegagalan yang udah mendarah daging. Di sekolah, gagal itu artinya nilai merah, hukuman. Pola pikir ini kebawa ke dunia kerja. Jadi takut mulai bisnis karena takut bangkrut, takut ambil proyek yang menantang karena takut nggak berhasil. Dan terakhir, ragu buat ambil jalan yang beda dari orang lain. Kita lihat teman-teman rame-rame ambil jalur A, kita jadi ngerasa jalur A itu yang paling aman, paling benar, meskipun mungkin hati kita pengennya ke jalur B. Ini semua adalah produk langsung dari sistem yang menghargai keseragaman dan menghukum perbedaan. Nah, ini inti dari perilaku yang dihasilkan. Kita ini adalah generasi yang jago banget dalam menjalankan perintah. Kasih kita tugas yang jelas, dengan petunjuk langkah demi langkah, kita pasti bisa selesaikan dengan baik. Tapi begitu kita dikasih kebebasan dan diminta, coba deh ciptain sesuatu yang baru. Atau, ini ada masalah, coba kamu selesaikan, caranya terserah kamu. Banyak dari kita yang langsung bingung, langsung ngeblank. Kita terbiasa nunggu instruksi, nunggu bos ngasih arahan detail. Kemampuan buat inisiatif, buat ngelihat masalah dan langsung gerak tanpa disuruh, itu nggak pernah benar-benar dilatih. Padahal, di dunia yang berubah cepat kayak sekarang, kemampuan inisiatif itu aset yang paling mahal, yang ngebedain antara sekedar pekerja sama seorang pemimpin atau inovator. Kutipan ini sederhana banget, tapi ngena. Selama sekolah, kita dibiasain sama masalah yang solusinya udah disediain. Kita tinggal pilih salah satu dari A, B, C, atau D. Ada kepastian. Selalu ada kunci jawaban di akhir. Tapi kehidupan nyata itu soal esai yang halamannya masih kosong. Masalah yang kita hadapin itu kompleks, abu-abu, dan nggak punya satu jawaban tunggal yang benar. Milih pasangan, milih kerjaan, menghadapi krisis keuangan, nggak ada kunci jawabannya. Yang ada cuma konsekuensi dari pilihan yang kita ambil dan kemampuan kita buat beradaptasi. Sekolah ngelatih kita jadi ahli soal pilihan ganda, sementara hidup nuntut kita jadi penulis esai yang tangguh dan kreatif. Slide ini ngerangkum ketidakcocokan yang fatal antara apa yang kita dapat dan apa yang kita butuhin. Kita dilatih untuk menghafal, padahal hidup menuntut kita untuk berpikir. Kita dilatih untuk mengikuti perintah, padahal hidup menuntut inisiatif. Dan yang paling penting, kita dilatih untuk selalu mencari kepastian, jawaban yang pasti benar, padahal hidup itu intinya adalah seni menavigasi ambiguitas atau ketidakpastian. Kemampuan untuk merasa nyaman di situasi yang nggak jelas, untuk bisa bikin keputusan terbaik dengan informasi yang terbatas, inilah skill bertahan hidup yang sebenarnya di abad 21 ini. Skill yang sayangnya jarang banget ada di kurikulum sekolah. Oke, kita udah ngebahas keresahannya, sistem di baliknya, sama dampaknya di kehidupan nyata. Sekarang, di bagian terakhir ini, kita coba tarik sebuah kesimpulan. Sebuah refleksi tentang tujuan akhir dari semua hal ini. Bagian ini adalah pertanyaan pamungkas. Berpikir atau patuh? Ini adalah premis dasar yang harusnya kita semua setuju. Tujuan tertinggi pendidikan itu bukan buat nyetak tenaga kerja, bukan buat ngisi otak dengan fakta-fakta. Tujuan tertinggi pendidikan adalah untuk membebaskan. Membebaskan manusia dari kebodohan, dari prasangka, dari rasa takut. Pendidikan seharusnya ngasih kita alat buat mikir secara mandiri, supaya kita nggak gampang dimanipulasi sama hoax, nggak gampang diombang-ambingkan sama tren sesaat. Kalau hasil akhir dari pendidikan malah manusia yang jinak, manusia yang patuh tanpa nanya, yang takut beda, yang nggak berani ngomong pas ngelihat ketidakadilan, maka pendidikan itu udah gagal dalam tugasnya yang paling suci. Jadi, apa sih ciri-ciri orang yang beneran terdidik menurut semangat pemikiran ini? Bukan orang yang hafal semua rumus atau tanggal sejarah. Orang yang benar-benar terdidik adalah orang yang punya keberanian. Pertama, dia cukup berani buat bertanya. Nanya, kenapa ya sistemnya begini? Apa nggak bisa lebih baik? Dia tahu kalau bertanya itu jalan menuju pemahaman. Kedua, dia cukup berani untuk salah. Dia nggak ngelihat kesalahan sebagai aib, tapi sebagai data, sebagai bagian dari proses belajar yang nggak bisa dihindari.
Dia coba, dia gagal, dia belajar, dia coba lagi. Dan ketiga, dia cukup berani untuk jadi beda. Dia nggak takut punya pendapat yang nggak populer, selama pendapat itu didasari pemikiran yang jujur dan alasan yang kuat. Keberanian inilah bukan cuma sekedar pengetahuan yang seharusnya jadi produk akhir dari sebuah sistem pendidikan yang sehat. Waktu kita ngomongin hal-hal kayak gini, mungkin ada yang ngerasa kita nggak ngehargain jasa guru atau ngejelekin-jelekin sekolah. Tapi penting buat kita pahami seperti yang ditekankan di sumbernya. Mengkritik itu bukan berarti membenci. Justru sebaliknya, kita mengkritik karena kita peduli. Kita peduli sama nasib generasi-generasi setelah kita. Sama kayak kita negur orang yang kita sayang, biar dia bisa jadi lebih baik, kita juga perlu mengkritisi sistem pendidikan kita supaya sistem itu bisa benar-benar ngejalanin fungsinya. Berpikir kritis terhadap pendidikan itu bukan tindakan permusuhan, itu adalah bentuk cinta yang paling tulus buat masa depan bangsa ini. Dan kita sampai di akhir obrolan ini dengan sebuah pertanyaan yang harus kita jawab bareng-bareng sebagai satu masyarakat. Setelah semua yang kita lihat, kita harus nanya ke diri kita sendiri, sebenarnya kita ini mau apa? Apa tujuan akhir dari semua gedung sekolah yang kita bangun, semua ujian yang kita bikin? Apakah tujuannya cuma buat nyetak pekerja-pekerja yang patuh, yang bisa ngisi slot-slot di industri? Atau tujuan kita lebih mulia dari itu? Apa kita pengen menciptakan manusia-manusia yang merdeka? Manusia yang pikirannya bebas, yang hatinya berani, yang bisa ngebangun masyarakat yang lebih adil dan lebih manusiawi? Pilihan ada di tangan kita. Dan jawaban kita atas pertanyaan ini bakal nentuin wajah generasi yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak, teruslah berpikir kritis dan pertengkarkan pikiran Anda. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena berpikir kritis bukan berarti memusuhi, itu cara kita menjaga masa depan.